Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul renungan hari ini, lebih dari sekedar sumber kekayaan dan kesembuhan. Semakin banyak orang membicarakan tentang apa yang Yesus lakukan, semakin banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pesannya dan menerima kesembuhan darinya. Selama Yesus mengecam lembaga agama Yahudi dan menafkahi orang miskin dan lemah, Dia adalah orang yang paling populer di seluruh Timur Tengah. Sayangnya, begitu dia mengalihkan perhatiannya kepada orang biasa dan mulai menunjukkan cara mereka gagal dalam menjalani hidup mereka, sebagian besar orang meninggalkannya. Mengenai kejadian ini, David Guzik berkomentar, "Sungguh luar biasa orang-orang tertarik kepada Yesus. Tetapi jika fokus mereka adalah pada apa yang dapat Tuhan lakukan untuk mereka daripada mengenalnya, mereka tidak akan lama mengikuti Tuhan." Ini mungkin keluhan terbesar saya dengan Injil kemakmuran yang dikhotbahkan di banyak gereja. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai mesin penjual otomatis, orang salah memahami kebisuannya sebagai ketidakmampuan untuk menyediakan. Terlalu banyak orang yang hanya mengikuti Yesus untuk menerima sesuatu darinya. Hal itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Jika demikian, gereja-gereja yang mengkhotbahkan teologi minta dan klaim itu, maka gereja akan kosong pada ibadah Minggu pagi. Kebenaran hidup adalah bahwa hidup itu sering menyakitkan, terkadang sering berantakan. Kita sering berada di tengah pergumulan. Tak satu pun dari hal-hal itu berarti bahwa Tuhan tidak berkuasa. Tak satu pun dari hal-hal itu juga berarti kita telah gagal dan ditolak. Masalah melahirkan kasih sayang, perjuangan membangun kekuatan, dan kemiskinan membuka mata kita pada kuasa Allah. Kemakmuran dan penganiayaan bukanlah kebalikan dari mata uang yang sama. Keduanya adalah alat dan kesempatan untuk menyebarkan pesan Kristus. Ketika kita makmur, kita memiliki sarana untuk memberkati orang lain. Saat kita menghadapi penganiayaan, kita memiliki legitimasi untuk menyemangati mereka yang sedang berjuang. Begitu banyak orang mengikuti Yesus, sehingga dia harus selalu memiliki rencana untuk melarikan diri. Tidak ada tempat yang aman dari kerumunan orang yang menuntut tanda dan mujizat. Namun, ketika dia tergantung di kayu salib, hanya beberapa pengikutnya yang tetap bersamanya. Jika kita hanya menghadirkan seorang juru selamat untuk menyediakan, kita menyajikan gambaran yang tidak lengkap. Ya, seperti orang-orang yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk melihat sekilas tentang Yesus. Kita tidak dapat mengendalikan motif orang-orang yang datang mencari Tuhan. Namun, kita memiliki kewajiban untuk menjelaskan bahwa Tuhan kita bukan hanya teman saat keadaan baik. Dia tidak hanya memberikan kekayaan dan kesembuhan, Dia juga menopang kita ketika kita tidak punya apa-apa. Dia menghibur kita saat kita kehilangan semuanya. Dia menyemangati kita ketika kita patah semangat untuk melanjutkan sesuatu. Janganlah kita memasukkan Tuhan ke dalam kotak yang indah dan mahal. Tuhan memberkati, dan Dia juga menyertai kita melewati saat-saat berkat itu memudar. Hidup itu rumit. Dunia membutuhkan seorang juru selamat yang rumit, namun sederhana dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.